Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wal hadilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kana musyrikun. Walhamdulilladzi hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an rum jannah urid ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqu wa la tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa idza Qur'an fastamiluha wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah yang insya Allah melimpahkan kita sekalian, yaitu kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya insya Allah adalah kesadaran, keinsyafan, ketakwaan pada diri hati Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam terlimpahkan pada seluruh Nabi wajah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Salawat serta salam terlimpahkan semoga kepada seluruh pengikutnya, kita sekalian hingga anak cucu kita semuanya hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan yang ringan-ringan dulu karena ada saudara kita yang mungkin baru dalam kajian kita ini. Adalah kajian Al-Quran secara tematik. Jadi Quran bahas secara menurut tema masing-masing penyampai. Kami ingin membahas tentang yang sering kita sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, yaitu apakah tujuan hidup kita, yaitu hidup sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita bicara tujuan mestinya ada bahasa, yaitu bahasa Inggris ya, the way of life, atau istilahnya jalan kehidupan manusia itu. Sering kita sampaikan bahwa tujuan hidup manusia itu apa sih? Para penyampaian sering menyatakan yang tersebut dalam surat Al-Bariyah ada 51-56. Tentunya bukan hanya surat 51 ya. 51 itu adalah hitungan dari angka 1 sampai 10. Nah, ayat yang 51 itu adalah surat Al-Zariyat. Tapi dibaca sampai 58. Ya. Jadi biar agak mempermudah untuk mempelajari Al-Quran secara tematik ya Bapak Ibu sekalian. Surat 51 adalah surat Al-Zariyat. Kemudian ayatnya garis miring 56. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini sangat mudah dan sering disampaikan karena ayat pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Artinya apa? Surat 51
Ad-Dzariyat ayat 56. Nah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah padaku. Dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki dari mereka memberi makan kepadaku. Maksudnya aku di sini Allah. Dan sungguh Allah dialah yang pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi kita itu diciptakan untuk apa? Dari bangsa jin, karena jin itu adalah, pernah saya sampaikan, jin itu adalah sesuatu yang abstrak, ya, tidak terlihat, tetapi ada di hadapan kita. Jadi jannah juga siapa? Ada di hadapan kita, tapi masih belum terrealisasi. Sesuatu yang tersembunyi gitu loh, Pak. Al-insa itu dulu kita, al-insan, al-insu, manusia dan jin. Ya, kenapa jin diutamakan? Karena jin penciptanya kan lebih dahulu, ya. Illa liya'buduni, kecuali hanya untuk menyembah aku. Jadi kita sholat, puasa, terus kita zakah, pencerdasan, infak, menafkahkan, itu dan seluruh dalam kehidupan sehari-hari kita beribadah, itu semuanya ditujukan hanya untuk beribadah, mengabdi. Nah, dari kata abadah ya'budu artinya beribadah, menyembah, mengabdi. Hanya kepadaku, Ninya kepada Allah. Ada Allah itu menyebutnya kami itu untuk menjelaskan bahwa alam semesta raya kekuasaannya sangat maha luas tanpa terbatas. Ku itu hanya untuk menyebutkan bahwa dirinya hanya satu-satunya yang hanya disembah. Jadi kita sholat hanya untuk ini, bukan untuk duniawi, hanya untuk lillahi ta'ala, bukan untuk riya, untuk dilihat. Ibadah haji bukan untuk riya, untuk diperlihatkan. Infak, walaupun secara terang-terang atau sembunyi-sembunyi, itu juga tidak hanya untuk lillahi ta'ala. Ya, itu semuanya harus kita kembalikan, semuanya hanya untuk fokusnya ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Lah kenapa kita harus menyembah? Karena di ayat selanjutnya 5150, cuma uribu minhum rizkin. Tidak aku inginkan rezeki, aku itu orang butuh jenengan. Seharusnya jenengan itu butuh akunya Allah. Nah, ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya ketuhanan atau teologinya, ya, ilmu ketuhanan, malah ada ilmu teologi, bukan ilmu ketuhanan. Ada jurusan ilmu teologi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ya. Ya, kita di sini bukan monolog. Saya selalu menyampaikan bahwa dalam kajian itu bukan monolog tapi dialog, ya. Tidak seperti khutbah Jum'ah, ya. Tidak ada namanya interupsi, mau tanya, tidak ada. Khutbahnya monolog itu. Kalau kita dialog, ya, biar hidup suasana kita, tidak ada yang ngantuk. Selalu berpikir, saya tidak ingin kamu memberi makan saya. Jadi secara teologi, kalau ada Tuhan yang disembah, entah itu berhala-berhala yang diberi makan, ya, untuk diberi rezeki, itu berarti bukan Tuhan sifatnya, bukan suatu ketuhanan. Karena Allah tidak ingin diberi apa-apa. Kamu yang butuh saya untuk menyembah aku. Tetapi kamu harus mengikuti perintah-perintah yang aku, ya, sampaikan lewat ayat-ayatnya, dan menjauhi segala larang-larangannya. Tapi kan itu global. Harus kita pelajari secara Al-Quran. Semuanya, tidak mungkin kita hanya satu ayat, ya, karena Al-Quran itu semuanya luar biasa. Ya.
Dan tidak mudah hanya 1 hari, 2 hari, 1 menit, 2 menit kajian kita itu. Nah, dijelaskan lihat 5158-nya, inna wahwa rozak, ditegaskan bahwa sifat ketuhanan Allah adalah pemberi rezeki. Ya, kalau kita minta rezeki hanya kepada Allah, kita curhatnya kepada Allah. Kalau kita punya masalah-masalah rezeki, kadang curhat pada orang lain malah kadang dicibir. Ya, kalau mintanya pada Allah, insya Allah akan solve-nya atau dipecah permasalahannya. Kuwatil matin, dia mempunyai kekuatan. Kuwah al-matin, kalau di terjemahan umumnya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, kekuatannya memutar. Seluruh alam semesta ini selalu berputar. Dan kita ingat hukum perputaran, satu saat jenengan di atas, satu saat ya, posisi jenengan misalnya kasih rezeki, kasih jabatan yang luar biasa, entah itu presiden atau pemilik, itu siap-siap jenengan akan dijatuhkan oleh Allah secara sunatullah. Dan siapa yang di posisi di bawah, siap-siap diangkatkan ke atas, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa, kekuatan pantulan, sepertinya bola. Misalkan kita punya masalah dengan masalah rezeki, kita masalah dengan keluarga, ditinggal keluarga, seperti anak yatim, seperti itu ya. Suatu saat Bapak Ibu sekalian, kita dengan motivasi yang sangat tinggi, berusaha dengan sakyun atau usaha yang luar biasa, dengan memantulkan, suatu saat akan mantulkan ini. Itu pasti hukum semesta, hukum semesta. Jadi segala sesuatu itu berlaku hukum perputaran. Allah yang maha memutar al-matin itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, manusia diciptakan untuk apa? Yaitu yang kedua, yang tadi semuanya adalah untuk menyembah. Tapi saya untuk poin keduanya nanti dulu ya. Kita membahas masalah pengabdian dan penyembahan. Di hidup dunia ini, itu semuanya itu kan berlaku hukum kausalita. Ya, sering saya sampaikan 1884 ya. Ya. Dan 85. Monggo bisa dibuka untuk pengertiannya ya, surat 18, 84, 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Artinya kurang lebihnya Surat Al-Kahfi 18, nomor suratnya, ayatnya 84. Kami tempatkan untuknya di bumi dan kami datangkan kepadanya kausalita, tiap dari sesuatu. Lalu dia ikuti kausalita itu. yeah. Kalau di terjemahan lain, mohon maaf, pengertian sababa itu kan jalan ya. Dan kalau dari bahasa Arabnya sababa itu artinya kan sebab ya dan akibatnya. Jadi inna, sesungguhnya kami kalau menyebutkan kami, Allah itu adalah menyebut alam semesta raya ini dan kekuasaan yang lama luas, tak terbatas. Lahu, untuknya, punya kepada pada siapa? Manusia. Di mana? Fil ard. Ardun itu adalah bumi. Kalau bahasa Inggrisnya earth. Jadi earth itu dari bahasa Arab yaitu ard, yaitu bumi. Wa atainahu, dan kami berikan punya kepada manusia min kulli syai'in, dari setiap segala sesuatu. Dari sebab segala sesuatu itu punya hukum sunatullahnya, itu sebab akibat. Kalau kita menyembah pada Allah,
mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah, ya pasti nanti akan mendapatkan kausalitasnya pada dirinya sendiri. Saat bahasa beda, tidak diikuti secara langsung di ayat selanjutnya 85-nya saat bahasa beda, maka akan diikutilah sebab akibat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dalam kajian Al-Quran itu untuk menjadi orang yang takwa ya kan, surat 2/2 Al-Baqarah surat 2/2, kita sering hukum sebab akibat kita melakukannya di dunia ini, tentunya selalu ingat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, bahwa di dalam Alkitab kitab itu adalah sesuatu yang ditulis, sesuatu yang telah ditetapkan. Udallil muttaqin, untuk apa kita menjadi manusia? Agar menjadi orang yang takwa, dalam artian bukan hanya takut, walaupun sebetulnya bahasa Arab tako ya taki itu kan artinya ada kata bahasa Indonesia takut ya. Bukan hanya takut pada Allah, tetapi juga harus kesadaran tinggi, yaitu insaf. Jadi kalau saya insaf dalam artian itu apa ciri-cirinya? Tentunya kita ingat dengan ayat selanjutnya. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi, sebagai Al-Quran itu adalah hudan. Kalau saya menyebutkan hudan, itulah sesuatu yang tidak ada jamaknya, yaitu satu-satunya petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Yaitu untuk orang yang takwa atau insaf. Selanjutnya di ayat yang selanjutnya, ciri-ciri orang takwa itu apa? Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu beriman dengan yang gaib. Sesuatu yang gaib adalah sesuatu yang tidak berada di dalam diri kita. Adapun perkabaran-perkabaran dalam Al-Quran itu juga yang gaib. Kan kita tidak mengetahui kalau kita cerita-cerita Al-Qasas ya dalam Al-Quran itu adalah cerita-cerita yang gaib. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaika, itu kan adalah sebagian daripada cerita-cerita yang gaib, tidak pernah kita tahu di depan kita, tetapi diceritakan dalam Al-Quran, seperti halnya tentang yaumul akhir, kehidupan para rasul atau nabi. Terus kemudian apa? Kalau jin itu yang terabstrak, Allah bukan gaib. Allah itu ada di diri kita, 50-16 ya. Bukan gaib. Gaib itu adalah sesuatu yang bocoran-bocoran ada di Al-Quran. Tentang yaumul akhirat, tentang surga dan neraka, tentang cerita Fir'aun, tentang cerita Musa, tentang Ibrahim, Nuh. Itu tidak hadir dalam diri kita, tapi yang diceritakan sebagai amsal atau permisalan-permisalan yang harus kita contoh dan kita jauhi, perintah yang seperti itu dalam Al-Quran. Kemudian yuqimuna shalah, yaitu menegakkan sholat sebagai eksistensi kita sebagai orang yang mukmin muslim, berserah diri pada Allah. Untuk beribadah dengan apa? Sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji. Tapi kan difikir itu dari hukum Islam. Tetapi kalau ngomong masalah sebagai orang Islam tidak mungkin. Banyak sekali, bukan hanya sholat, zakat ini. Setelah sholat juga menginfakkan sebagian daripada harta kita, seperti halnya mungkin kepada kerabat. Surat Al-Baqarah 215, kepada orang tua kita, kepada anak yatim, kepada fakir miskin 9/90. Kalau dijentrengan banyak sekali. Dulu bicara masalah orang ciri orang takwa itu adalah 133 sampai 136, surat Al-Baqarah 177. Jentrengannya banyak sekali, kita tidak habis. Tetapi minimal sebagai halnya
Kita hidup itu untuk apa? Menyembah, tapi kan luar biasa. Pengertiannya menyembah itu bukan hanya sholat, zakat, haji, puasa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ciri orang takwa, ya, sebagai manusia, yaitu ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman, percaya dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dalam ulum Al-Quran dan yang sebelum kamu, yaitu Taurat dan Injil. Nuhnya itu adalah mukhatabnya pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal, seharusnya kita. Kan nuhnya ini berlaku sepanjang zaman hingga akhir semesta raya ini ditutup. Ayat ini berlaku terus-menerus. Kemudian ciri khas dari orang yang takwa itu adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka pasti yakin. Pengertian akhirat itu adalah kematian. Kalau jenengan dengan kematian itu yakin, harusnya sudah mempersiapkan diri kita untuk apa? Menghadap pada Allah, karena akhir kita adalah kematian kita. Bisa saja setelah kajian ini kita dipanggil Allah. Bisa saja saya detik ini dipanggil Allah waktu khutbah misalkan. Bisa saja. Itu adalah keyakinan hari akhir. Hari akhirat itu adalah wabil akhirati, bukan yaumul akhir, tapi akhir di sini juga harus mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang tadi takwa. Tapi kita harus selalu menghisap diri kita, selalu menghisap tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, ya, selalu menghisap. Tersebut dalam surat Al-Baqarah 214, Pak. Ya, sering saya sampaikan, surat 214. Mau dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum. Kita harus menghisap, mempersiapkan diri pada hari akhir atau saat atau jam diri kita saat ini dipanggil Allah. Am hasibtum. Al-Baqarah 214. Kelihatan enggak dari belakang? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathal ladzina khawlau min qablikum masadum ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrallahi qarib. Artinya kurang lebihnya. Surat Al-Baqarah, suratnya nomor 2, ayatnya 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai macam cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, jadi hasibah itu adalah hisab. Ilmu hisab itu ilmu hitung. Jenengan ada menakar enggak? Mengaca diri enggak? Tiap hari. Kan kita tiap hari harus evaluasi sebelum tidur. Kita evaluasi dari pagi sampai sore, siang, malam itu. Kira-kira itu perbuatan baik itu berapa persentase dengan kesalahan kita? Saya itu kok pantas enggak di hadapan Gusti Allah itu masuk surga? Nah, kalau kita sudah memantaskan diri kita masuk surga, ya itulah ciri-ciri daripada orang-orang yang takwa. Kalau kita diri kita tiap hari kok di sini kok sewu Pak ya, bulanan, ya kan dunia ini kan wamal hadid dunia la itu walahun, nanti di ayat yang lain. Saya bicara masalah di sini hasibah. Apakah saya pantas enggak jenengan? Saya itu ini kan
sentuhan ayat untuk semua manusia. Kamu itu mau masuk surga. Padahal jenengan itu belum merasakan perumpamaan orang-orang yang dulu pernah diceritakan dalam Al-Quran. Orang-orang yang dulu diberi ujian, Pak. Ujiannya itu mereka itu masa baksa, kesengsaraan, Pak. Karena apa? Sengsara karena pelaksanaan hukum-hukum Allah. Semua para nabi diuji luar biasa, Pak. Ya, ujiannya itu luar biasa. Nabi Muhammad sampai diusir dari negeri Makkah. Dulu kan Makkah itu adalah suatu Korea ya, Moria atau ya, negeri. Sampai ke Madinah itu jaraknya seperti harinya Semarang Jakarta, Pak. Saya itu dari Mekah ke Madinah itu 6 jam atau 7 jam. Itu naik bis. Kalau jalan kaki itu 2 ke 3 bulan. Gitu. Jalan kaki. Itu dengan posisi terik matahari, tidak ada pohon-pohonan. Saya menyaksikan diri sendiri. Kering kerontang, tidak ada tanaman, batu-batuan aja. Itu bisa merasakan enggak seperti itu? Diusir, ya, tidak bawa apa-apa. Itu contoh Nabi Muhammad, belum para nabi seperti Nabi Musa dan Bani Israel itu juga terusir, Pak. Israel itu kan yang nomaden, tidak menetap, tetapi berpindah-pindah karena bangsa yang terjajah. Nabi Musa itu memimpin Bani Israel. Nabi Isa juga dicari sama raja, ya, raja Romawi, akan disalib, akan dibunuh. Semua para nabi dan para rasul itu mengalami demikian, menyentuh mereka kesengsaraan. Baksa wadorot, darurat, Pak. Dorot itu daruroh, bahasa Arabnya, daruroh, bahasa Indonesia darurat. Wis ning UGD, Pak. Wis kritis ning ICU. Ya. Wis itu apa-apa, Pak. Enggak punya apa-apa. Dimakan apa besok juga enggak tahu kadang. Wa zulzilu hatta yaqulat, dan digoncangkan. Goncangan kayak gempa itu jenengan pernah merasakan enggak? Jenengan pernah dikasih cobaan rumah jenengan hancur? Ya. Ya, itulah contohnya seperti itu. Digoncangkan, Pak. Dengan goncangan masalah. Hingga berkata Rasul, sampai para Rasul itu ya, para nabi itu dan orang-orang yang beriman bersamanya itu berkata, ya Allah, kapan toh pertolonganmu ya Allah. Itu sampai ngomong gitu, Pak. Kata Allah, Allah inna nasrallah qarib. Sesungguhnya pertolonganku sangat dekat. Pasti akan kami ganti dengan hukum kausalita. Dengan kita sendiri itu masih enak hidup di negara Indonesia, aman, tentrem, tidak ada peperangan. Coba jenengan hidup di negara yang penuh dengan perang, contoh seperti itu. Bersyukurlah kita, makanya kita harus menghisap diri kita masing-masing. Suatu saat kalau digoncangkan dengan permasalahan seperti ini, kita harus sabar. Itu kan contohnya 3142. 3142 sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba dibuka. Am hasibtum. Nah kalau kita seperti gini ya kita harusnya ya rajin lah. Ngaji. Jangan aku wis akeh. Aku rame paling ngono. Tidak seperti itu. Kita itu
Belajar Al-Quran itu ya nanti kita bicara ya. Ini dulu surat 3 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh berjalan di garis hukum Allah di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar atau tabah. Apakah kamu menyangka akan masuk surga? Sedangkan Allah belum tahu siapa orang-orang yang berjuang, Pak. Yang berjihad, berjuang itu bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ngaji, sungguh kalau menjadi pegawai ya pegawai yang jujur. Yang berkomitmen jadi guru ya betul. Kalau jadi polisi yang jujur, yang betul, yang berintegritas. Kalau menjadi aparat yang berintegritas, yang jujur, menjalankan, menjadi RT, RW, menjadi lurah dan sebagainya, menjadi orang-orang yang jujur. Kalau semuanya orang yang jujur, yang bersih, tentunya kan akan menjadi hukum sebab akibatnya. Coba misalkan jenengan, ini pernah anak saya itu ngobrol ya dengan saya. Kalau misalkan kita di mall kan bersih ya, di sini bersih, jadi boleh nggak meludah di sini. Nah, kalau misalkan di pasar yang kotor, wah bener. Atau misalkan di ini nggak ludah, masih berani. Begitulah, misalkan Indonesia ini kalau orang-orang bersih semuanya, ya nggak akan mungkin kita akan meludah. Kalau misalkan di tempat yang kotor, rumah kita kotor, nggak pernah dibersihkan, ludah di rumah kita sudah terbiasa. Itulah kalau semuanya kita itu bersih, berintegritas, ya rakyat Indonesia, negeri kita, bangsa kita, ya semuanya akan bersih. Ya, seperti tadi saya nge-share masalah jantung. Kalau saya jantung ini kan punya magnet, ya magnet frekuensi, ya otak kita sama jantung itu ada hubungan dengan hati, fuad, mentalitas, kolbu. 2246 itu kan kolbu ada di dalam dada yang berhubungan dengan otak, jiwa kita ada di balik otak kita. Kalau misalkan saya berdekatan dengan orang-orang yang nun sewu, takut preman, maka saya kan juga menghindar. Karena ada frekuensinya, Pak. Ada jaraknya, ada getarannya, gelombangnya. Itulah manusia. Hati kita juga akan bergetar kalau misalkan saya melaksanakan dosa. Kalau hati kita itu tidak pernah bergetar, tidak pernah ini rasa takut. Kalau orang mau mencuri kan gini, lihat dulu gitu. Kan takut, deg-degan ya. Kalau sudah terbiasa untuk maaf ya mencuri, korupsi, nepotisme, ya sudah, berarti hati tertutup. Dan seperti itulah manusia. Ya, ini contoh nih. Ini contoh. Ya, seperti itu. Jadi Al-Quran itu seperti halnya gini Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya Al-Quran bicara itu bukan hanya yang kita bicarakan ini. Ya. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang tertulis dan yang tersirat atau kalau di umumnya itu para ulama, para pendakwah menyampaikan ayat-ayat kauniyah yang tersurat dan tersirat dalam semesta raya ini. Coba kalau misalkan ayat itu seperti halnya ini, cuma dibaca, kira-kira akan menjadi orang takwa enggak? Misalkan amhasibum anta hujan sampai apal, bolak-balik dia hafal. Tapi ternyata jadi orang takwa enggak? Hanya dibaca. Ya. Misalkan ibu resep untuk masak, wah kangkung, ya ada micinnya, ada ini ya, ada terasinya, atau mungkin ebinya, ada apa?
cuma dibaca, kira-kira jadi tidak kanggungnya? Jenengan tahu ini enak nggak? Enak. Dari mana? Setelah dimakan. Jenengan kalau misalkan Al-Quran ini hanya baca, misalkan tujuan, kita bicara tujuan. Saya mau ke Jakarta. Berapa kilo? 300, 400. Wah, hafal sopir. 438 kilometer. Dibaca Jakarta Semarang, Semarang Jakarta 438 sampai bolak-balik apal. Kira-kira nyampe ke Jakarta enggak? Kita baca apasipun atau juga dalam mau jadi wala minggu wala masabirin bolak-balik sadaqallahu maha benar Allah atas firman-firmannya. Dibaca sampai apal. Kira-kira menjadi orang takwa enggak? Enggak. Kita ingin menjadi orang takwa harusnya setelah kita laksanakan, diamalkan, sebenarnya menginfakkan harta kita, ya. Itulah yang namanya Al-Quran hanya sebagai apa istilah resep atau bocoran atau petunjuk, ya. Tetapi tidak bisa menjadikan kita orang takwa setelah diamalkan. Makanya ya ladina amanu wa amilus iman kemudian diamalkan. Jadi amal soleh, soleh artinya dalam artian adalah solaha yang selalu rajin. Soleh artinya selalu menghisap diri, mengevaluasi, memperbaiki. Islah itu artinya kan perbaikan. Soleh itu artinya kan selalu memperbaiki. Kemarin salah, evaluasi, diperbaiki. Kemarin salah, perbaiki. Selalu orang soleh itu adalah yang selalu rajin, memperbaiki, dan juga mengevaluasi. Jadi semuanya itu adalah ya tentunya kita tidak akan mungkin apa ya belajar saja, tetapi ayat di alam semesta raya ini kenapa disebut hudalinas? Ya kan di surat Al-Baqarah juga 185. Ya, kita kan ingin tujuan hidup kita menjadi orang menyembah, kan harus dengan apa? Petunjuk. Nggak mungkin dah, misalkan hidup manusia tidak pakai petunjuk. Tersulut dalam Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, monggo dibuka. Ayat ini sering disampaikan kalau di bulan Ramadan gitu. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Monggo dibuka ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat suratnya nomor 2 ayat 185. Di bulan Ramadan Sudah langsung saya potong. Ayatnya awal aja, artikan. Iya, artikan aja langsung. Iya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu cukup Pak, cukup. Ya. Kalau kita pembahasan nanti masalah puasa, ini kita bicara masalah tujuan hidup dan petunjuknya. Bahwa dalam bulan Ramadan adalah diturunkan padanya apa? Al-Quran menurut riwayat pada tanggal yang ke-17. Ya, atau 27, ganjil ya. Itu kan kita ambil web, ya. Kita memperdebatkan masalah itu. Tapi ayatnya pada bulan Ramadan. Kita disebutkan tanggalnya. Apa? Diturunkan Al-Quran
sebagai hudan satu-satunya petunjuk untuk seluruh manusia. Sekarang gini saya bicara, kira-kira kalau Al-Quran ini, misalkan Al-Quran tak ngasihkan pada orang non-muslim, kira-kira mau menerima enggak? Enggak. Berarti apa sesungguhnya Al-Quran? Al-Quran adalah ayat-ayat di alam semesta raya ini, tapi belum tersentuh pada diri hatinya untuk mempercayai bahwa satu-satunya Allah sebagai Tuhannya. Dia mempercayai tentang hukum semesta, seperti hukum relativitas, hukum perputaran, hukum sebab akibat, hukum kausalitas, hukum kesatuan. Dia mempercayai itu. Itu ayat-ayat Allah. Itu ayat-ayat dalam Al-Quran. Dia mengakui ada kasih sayang Allah sebagai Tuhan. Ya. Tuhan menciptakan alam semesta raya ini juga memahami, bukan ateis, kecuali orang ateis. Orang non-muslim seperti itu. Jadi kan ayat-ayat ini adalah yang di alam semesta raya. Untuk seluruh manusia. Jadi isinya Al-Quran, yang satu petunjuk, tadi ya, bukan petunjuk satunya, hudan tidak bisa dijamin, Pak. Saya pernah buka kamus, ya, kamus besar itu. Petunjuk dalam bahasa Arabnya adalah hudan wa hidayatan. Kalau hidayah nggak biasa menemukan di Al-Quran, tapi Allah menyebutkan hudan tidak bisa dijamakan. Kalau hidayah bisa dijamakan hidayatun. Seperti itu. Roh itu hanya Allah. Kalau bahasa umumnya, cara kesukiahnya itu betul-betul ya, arwah. Tapi Al-Quran tidak pernah menyebut arwah, tapi ruh. Jadi kita lihat cipratan satu-satunya dari cipratan ruhnya Allah. Jadi kita itu adalah percikan, cipratan sebagian daripada ruhnya Allah. Yang satu, ruh, tidak arwah ya. Arwah kan bahasa manusia, tapi Al-Quran hanya menyebutkan ruh. Satu. Sebenarnya isinya Al-Quran dia satu, yaitu petunjuk. Yang kedua, keterangan atau bayinat. Bayinat itu dari bahasa bayan. Pak Bayan itu tahu tak? Yang beri informasi Pak Bayan. Bahasa Arab itu. Bayinat berarti adalah keterangan-keterangan atas petunjuk itu. Wa bayinat dari petunjuk yang Al-Quran itu tadi. Jadi kita menerangkan seperti ini secara tematik itu kan adalah saling menerangkan. Satu ayat, misalkan ayat ini diterangkan dengan ayat ini menerangkan ini, saling berkorelasi, saling junto, saling junction tuh, saling menerangkan. Alam semesta raya ini juga diterangkan dalam Al-Quran. Sesuai dengan peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi. Ya. Terus kemudian wal furqan, yaitu Al-Quran itu sebagai furqan atau pembeda. Misalkan kalau ada berita-berita mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan orang, itu harus diklarifikasi dulu, tabayun dulu, difurqankan. Jadi Al-Quran itu adalah laboratorium penyaring, ya, daripada informasi apakah ini benar. Seperti halnya misalkan ya ada berita, saya saring dulu di Google, benar ada enggak? Atau di ChatGPT, misalkan Dr. Fajar, di ChatGPT dengan AI, artificial intelligence, difurqankan, itu kan teknologi media sosial. Hal-hal seperti ini Al-Quran juga sebagai furqan. Apakah ini kabar hoax, kabar burung,
yang tidak benar, apakah itu benar sesuai dengan Al-Quran. Dan ini sebagai Furqan itu adalah kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah akan berbeda. Jadi di masyarakat juga berbeda. Orang-orang yang Quran itu kan berbeda di masyarakat. Kalau sama dengan umumnya ya, jadi tidak ada perbedaannya kita hidup di masyarakat. Nah, seperti itu. Ya. Ini sebagai awal, ya. Dan di Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian sering menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 185, contohnya itu adalah surat 3. Maaf ya, surat 3 garis miring 7. Sebelah kiri tengah surat Al-Imran. Isinya Al-Quran apa? Wah, ini dibaca semuanya nanti, artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya panjang dan penuh pengertian. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya Surat 3 Al-Imran ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Dalam kurung Muhammad. Di antara ada ayat-ayat muhtamat, itulah pokok-pokok kitab atau Al-Quran, yang lain adalah mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya di sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal atau orang yang berilmu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya. Saya lanjutkan surat 3 garis miring 7 ini. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tidak usah Ya baru-baru malu-malu atau pekewoh, langsung aja tanya. Monggo, ya. Silakan. Ya, ini setelah saya sampaikan ayat ini, saya terangkan dulu ya. Ya, dari Allah dianzala, yaitu yang menurunkan atasmu kepada Nabi Muhammad sudah sudah pada diri kita, yaitu kitab, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu apa isinya? Surat 3 garis miring 7, yaitu ayat-ayat muhkamat. Tentunya tentang masalah hukum-hukum. Ya, jadi untuk mengetahui Al-Quran itu apa isinya. Ayat-ayat tentang hukum, sholat, tentang infak, dan sedekah, kemudian zakah, pencerdasan itu apa, kemudian haji, bagaimana pelaksanaannya, banyak sekali. Ya, tetapi sebetulnya dalam Al-Quran itu yang paling banyak itu adalah ini, wal mutasyabihat. Yang paling banyak Pak, yang tasyabihat, yang sering diulang-ulang, yang samar-samar, yang penuh pengertian. Kan di ayat ini mutasyabihat itu yang sering diulang-ulang, nanti kan hubungannya dengan surat 39:23 ini ya. Coba kita buka 39:23. Ayat-ayat mutasyabih itu seperti apa ciri-cirinya? Nanti kembali lagi surat 3:23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabiha mathaniya taqasyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah dzalika hudaw wa yahdi bihi may yasha
Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Surat 39 Az-Zumar atau Perhubungan ayatnya 23. Allah telah menurunkan perkataan yang lebih baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut pada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepadanya siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ayat-ayat di alam semesta raya, Al-Quran itu bicara tentang masalah alam semesta raya, itu luar biasa. Allah menyebut dirinya, Allah itu luar biasa, sangat paling banyak. Ya, banyak sekali. Jadi ini adalah ayat-ayat mutasyabihat yang perlu sekali pengertiannya. Karena samar-samar dan berulang-ulang. Allah menurunkan apa? Hadis. Jadi kalau bicara hadis, yang baik apa? Siapa? Yang Al-Quran. Karena apa? Sebagai furqan nanti, satu-satunya, sebagai bayinat. Pertama, hadis yang terbaik, Al-Quran. Dan kitab yang mutasyabihat. Isinya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ciri-cirinya sering diulang-ulang. Karena perlu pengertian. Setelah baca itu, bagi orang-orang yang beriman, taksairu min hujul ladina, menegakkan bulu roma kulit orang-orang. Iya itu Pak. Bulu. Kita itu kalau bisa merinding itu kan bulunya ke atas Pak. Ini ya, bulu kuduk kita juga. Oh, gegel Pak. Yakhshawna. Ya, menegakkan bulu roma yang takut khosyah, takut pada Allah. Itu ya ciri-ciri orang yang takwa seperti itu. Nah, bukan hanya ini ya dalam bacaan, juga di alam semesta raya ini juga kalau sampai gegel ya. Misalkan masuk di Masjidil Haram, itu di depan Ka'bah itu sampai nangis itu luar biasa Pak. Tapi kadang ada yang jaga biasa. Biasa. Ada yang seperti itu. Kayak gini tiba-tiba. Iya. Tapi nanti akan bermasalah dengan dirinya itu. Karena semua di alam semesta raya ini luar biasa. Kita bisa nangis, Pak. Ya. Ini yang karena disentuh itu adalah kalbunya, Pak. Ya. Jadi lembut lagi kulit mereka. Kalbu mereka juga pada Allah memikirkan pada bahasan Allah, ayat-ayat Allah. Itulah Allah menyebutkan kembali adalah hudallah, petunjuk ya sebagai manusia dengan siapa yang dia kendaki, bagi orang-orang yang takut ya mau mengikuti petunjuk Allah. Mahyadi mayasya. Dan Allah siapa Allah yang akan sisakan wa billah mamalau min hadan, tiada baginya petunjuk kalau diri kita sendiri menjauh dari petunjuk tersebut. Allah ngaji ya, ngaji kok oyong ini, ngaji kok Quran kok. Posisi dibahas ya. Nah, hal-hal yang menyepelekan dari ucapan kita itu harus hati, karena Al-Quran itu adalah petunjuk dan satunya petunjuk sebagai manusia. Kalau kita menyepelekan dari perintah-perintah Allah yang dalam tersebut dalam Al-Quran sendiri ya, kita akan disesatkan oleh Allah secara otomatis. Kalau hukum salita tadi Ustaz 18, 84, 85. Kesadaran diri kita itu akan tumbuh itu karena apa Pak Bapak sekalian? Ada kurang lebihnya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Kesadaran kita akan tumbuh itu kira-kira dari apa? Tapi ya, adanya sifat welas asih Pak. Kesadaran diri kita minimal Pak.
yaitu welas asih, kasih sayang Allah. Kalau bahasa Jawa ini welas asih, kasih sayang Allah, karena kita adalah percikan dari Allah. Ya, makanya kita dengan adanya misalkan anak yatim, ya toh, dari sanak kerabat kita akan pada orang tua itu akan tumbuh kesadaran. Kalau misalkan hanya puasa, zakat, terus kalau ada orang-orang yang minta-minta, ya di jalanan itu kan banyak juga, ada yang memang sengaja dia untuk mencari, ataupun mungkin karena dia sendiri memang butuh, Pak. Ternyata masih banyak juga orang-orang bangsa kita itu yang misalkan ada dibuka misalkan warung makan gratis, itu banyak juga yang ingin. Karena banyak orang-orang masih kelaparan, Pak. Mungkin hanya makan sekali, 1 hari atau 2 kali tok. Ada, Pak. Sedangkan kita itu kan bisa makan sewaktu-waktu, di rumah ada beras, ada sayuran, ada buah-buahan, ada lauk pauk. Tapi masih banyak itu. Makanya tumbuh kesadaran itu karena adanya welas asih, kasih sayang Allah. Kita melihat Gusti Allah itu bukan di sini, Pak. Di luar, Pak. Itulah Gusti Allah sebetulnya. Kita memberikan seperti itu adalah karena kasih sayang Allah. Kita diberi juga harusnya kembali. Terima kasih. Setelah menerima, ya harus menghasilkan sebagian dari harta kita. Itulah setelah terima kasih. Tetapi kita nggak mau ngasih, Pak. Saya pernah bicara tentang hukum pertukaran. Makanya ada istilah dam. Dam itu artinya darah. Ya, bukan dam itu artinya denda. Darah kita kalau nggak mengalir, mati, Pak. Makanya harus dikeluarkan, harus berputar. Oh, darah nggak dikeluarkan, kotor, Pak. Dan berputar. Misalkan air nggak mengalir, kotor, Pak. Bau busuk. Makanya kalau sudah mendapatkan, harus dikeluarkan. Itulah welas asih kita. Terus kedua, kesadaran dan ketakwaan kesiapan kita itu dengan apa? Ilmu pengetahuan, Pak. Harus punya ilmu. Di kajian-kajian taklim seperti kita ini, sarana untuk apa? Mendapatkan kesadaran. Oh, serak tahu ngaji, bulan wae, HP-nan terus. Ya, susah itu. Anak kalau misalnya seperti itu juga susah. Urusannya duniawi toh, senengan itu gitu. Di majelis-majelis ilmu juga susah diajak. Harus gede ya susah. Ngaji cilik cara penting. Dijak ngaji. Ilmu pengetahuan. Gitu. Al-Quran itu kan adikr, ilmu. Dan mudah, Pak, Bapak sekalian. Surat 54 Al-Qamar. 15, 17, sampai diulang-ulang ayat ini. 22, 32, 40. Coba dilihat. Ya. Ya, coba kita lihat ya. Surat Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Artinya apa? Surat 17 Al-Qamar nomor surat ayat 54 Al-Qamar nomor 17 atau ayat ke-17. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk bahan pemikiran atau peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran atau memikirkan?
Dan sungguh ini janji Allah ya. Kami mudahkan Al-Quran untuk zikir. Zikir bisa artinya banyak. Pernah saya bicara ya. Zikir adalah berpikir. Zikir itu disebut misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, zikir itu adalah mengingat, seperti memorize, menghafal. Apakah boleh menghafal? Boleh. Dan juga kalau nggak sholat, nggak menghafal Al-Fatihah ya nggak sholat. Sekarang mau tanya, contoh paling mudah menghafal Al-Quran apa? Yang Fatihah. Dengan yang ini Pak Yanto, apa Al-Fatihah apa kira-kira Pak? Ya. 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 Kalau yang misalkan Pak Mahmud hafal Al-Quran Al-Fatihah itu kapan? Kira-kira. Sudah lupa kan? Lupa. Itulah contoh bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Anak-anak kecil itu juga ngapal. Kami 15 garis miring, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan kami itu memelihara Al-Quran dengan para penghafal Al-Quran itu. Jadi nggak boleh menyalahkan orang-orang penghafal Al-Quran. Karena para nabi juga menghafal kitabnya. Kalau ada yang mau menyelewengkan Al-Quran, 18 garis 1 dibengkokkan. Para penghafal Al-Quran itu bisa loh mengetahui ini salah ini. Panjang pendeknya, terus salah itu bisa. Walaupun sudah ada teknologi canggih di Al-Quran ini, tapi ada orang-orang yang mau mencoba-coba membuat kesalahan dalam Al-Quran itu. Tapi pasti akan ketahuan oleh para penghafal Al-Quran. Mudah dihafal, mudah untuk dipikirkan, makanya ngaji rutin, continue kalau ada waktu ke majlis taklim. Karena Al-Quran itu mudah dipahami, sangat mudah, orang ribet gitu loh Pak. Tapi apakah ada yang memperhatikan ini? Faham mudakir. Yang mau memikirkan, memperhatikan. Ini sampai diulang-ulang 54722, 5432, 5440. Silakan sama Pak. Seperti surat Ar-Rahman Al-55. Tapi ai ala irab dikematukan. Ini kan hukum repetisi, hukum perulangan. Setiap manusia itu melalui hukum repetisi. Kita sholat berulang-ulang. Kita mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim berulang-ulang. Gitu. Al-Fatihah berulang-ulang akhirnya hafal Pak. Tanpa kita sadari hafal. Oh, saya juga ini ayat ini berulang-ulang yang akhirnya saya hafal. Itu mudah bahwa Al-Quran itu dihafal. Tapi bukan tujuan kita itu mempelajari hudan itu dihafal. Misalkan ke Surabaya berapa kilo Pak? Semarang Surabaya. Oh, sopir. Hafal. Sopir Pak. Wah, 320. Saya tidak hafal. Karena sering direpetisi. Nah, seperti dokter Fajar, biasa melayani pasien. Karena direpetisi, jadi spesialis dokter anak. Karena sering direpetisi, akhirnya jadi spesialis. Saintisnya yaitu adalah ahli dokter anak. Karena direpetisi, diulang-ulang, dimurojaah, diulang-ulang. Tadi apa? Surat 392. Ayat mutasyabat itu diulang-ulang. Saya bisa menerangkan kayak gini karena sering diulang-ulang, direpetisi. Akhirnya mudah. Kayak gitu. Ilmu diulang-ulang. Jadi akhirnya kita harus menjadi upgrade terus kesadaran tinggi. Lah kalau aku sudah tua, pensiun, terus raiso ngaji kalau ini raiso harus mikir. Lah ayatnya ada Pak. Belajar Al-Quran itu udah, cuma mau atau enggak. Kita datang di kajian kita itu mau atau enggak.
merepetisi setiap pekan sekali. Sholat Jumat kan sekali sepekan. Ya, kita berrepetisi. Sholat kita 5 kali sehari. Belum tambah sholat sunnah atau sholat nafilah. Kalau sunnah itu kan fikihnya. Repetisi semuanya, Pak. Terus yang ketiga, poin ketiga kalau saya mengungkapkan agar kita menjadi manusia yang kesadaran tinggi. Itu orang yang insaf itu melalui proses yaitu penderitaan, Pak. Ya, menderita, Pak. Para nabi semua diuji, Pak. Siapa? Kalau misalkan orang kadang sholatnya, kalau misalkan mintanya pada Allah itu luar biasa. Itu kalau ada suatu masalah, Pak. Misalkan ada masalah keuangan, ditimpa musibah ya. Kan surat Al-Baqarah, surat Al-Anbiya ya, 2135 ya Pak ya. Sering saya nyampaikan. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ayatnya pendek, saya langsung bacakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Artinya apa? Surat 21 An-Anbiya ayatnya 35. Setiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Ya, surat Al-Anbiya paling bawah ya, agak bawah. Bahwa kita hidup ini adalah ujian. Resepnya sudah ada dalam Al-Quran, bocorannya sudah ada dalam Al-Quran. Kita ini dalam sekolah kehidupan universal. Ya, dunia itu adalah dana yakni. Dunia itu adalah dekat, karena kita sangat cepat, kita hidup hanya sebentar, jadi tapi itu rendah. Dunia. Saya ngomong dunia itu adalah ilusi atau fata morgana, mata luhur. Fata morgana, ilusi. Menurut pendapat ahli fisika, sekarang ditemukan adalah fisika kuantum ya. Menurutnya, atom itu hanya 99,9% itulah kosongan. Jadi benar Al-Qurannya. Al-Quran dulu menyebut bahwa alam semesta lain dulu kekosongan atau hidrogen. Ya benar. Bahwa diri kita itu kan padat itu kan karena adanya elektromagnetik. Ternyata gelombang. Padat terasa. Tapi kalau misalkan supaya itu hancur fana, fata morgana ilusi. Adanya dunia itu kan berputar. Perputaran. Artinya waktu dan ruang itu adalah karena ada perputaran. Ruang bumi. Dan evolusi dari bumi mengitari matahari. Kalau tidak berputar bumi ini berarti tidak ada ruang dan waktu kan. Tapi nanti kalau misalkan ini seperti saya pertanyaan anak saya, kalau misalkan nanti abadi di akhirat nanti, kira-kira ada ruang atau waktu enggak? Karena abadi. Adanya waktu itu kan karena ada perputaran. Gitu. Misalkan bumi itu berputar, kan waktu siang hari atau pagi hari kan berbeda. Makanya ada jam seperti itu. Ya, ini ya masih pemikiran para ahli fisikawan. Tapi di semuanya ini dia wa nabluukum bisyarri. Semuanya di dunia ini dia ujian, Pak. Dengan adanya ujian itu kita harus sabar. Sabar dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was shalah. Surat Al-Baqarah 45. Ya kan? Kita dengan sholat itu kan kita berdoa. Mengeksistensikan bahwa diri kita entitasnya daripada hamba Allah itu dengan sholat. Tujuan seperti itu. Kita sabar juga dengan sholat. Curhatnya hanya kepada Allah. Kalau kita minta hanya kepada Allah. Oh jenengan ada masalah keluarga, masalah keuangan. Curhat pada orang lain itu tidak ada solusi Pak sebetulnya. Ada mungkin malah dicibur Pak. Tapi apakah boleh kita minta pada orang lain? Ya boleh.
Karena kita sesama manusia juga membantu. Tapi sebetulnya adalah kalau kita minta doa kepada manusia, itu seperti halnya penderitaan itu karena ujian. Akan semakin manusia diuji itu akan semakin tinggi kesadarannya. Karena melalui proses ini penderitaan para nabi juga tidak jadi orang-orang yang takwa, Pak. Semuanya diuji. Apakah kamu jadi orang-orang yang tadi para rasul itu tadi walaupun yang jahatu minkum surat 3 142 orang yang berjuang berjihad itu melalui proses penderitaan juga. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa penderitaan, Pak. Dengan tetesan air mata ataupun darah itu, Pak. Pasti, Pak, orang sukses itu menderita, Pak. Kecuali privilege-nya, misalkan aku ambil warisan ya gitu ya. Saya langsung jadi CEO, misalkan yang punya Google, dia mati punya pewarisnya anaknya, privilege. Atau seorang anak raja, punya privilege tanpa penderitaan, dia menjadi raja. Tapi aku menjadi raja yang alim, apa yang bijaksana? Dulu yang kegelapan, apa yang bijaksana, yang adil. Penuh dengan pencerahan di negaranya, di kerajaannya. Kalau misalkan anaknya itu menjadi orang yang tidak terdidik melalui perjuangan oleh orang tuanya, rajanya itu menjadi orang yang dolim. Orang rajanya yang ujat, anaknya dididik dengan keras. Karena dia akan menjadi raja, penerusnya, punya privilege, tapi harus dididik dengan keras. Ya, makanya kalau ingin menjadi orang yang berkesadaran tinggi itu ya minimal harus punya rasa welas asih, ya, juga berilmu, ikuti kajian-kajian ilmu pengetahuan, kajian-kajian Al-Quran sebagai sesuatu yang sudah petunjuk. Ya, melalui proses juga kita amalkan juga pasti akan mendapatkan cobaan-cobaan, Pak. Karena memang gini Bapak Ibu sekalian, di dunia ini semuanya ya itu tadi hiasan, Pak. Surat 3:14 ya Pak ya. Nah, sebelah bawah kanan ya. Surat Al-Imran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatul muqaddaratu minadz dzahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal anwal hars. Dalika mataud dunya. Dalika mataul hayatid dunya. Wa wa jauh husnul ma'ab. Artinya apa? Surat 3 Al-Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dari dalam pandangan setiap manusia antara kecintaan terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan atau wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda, tunggangan, hewan ternak dan lain sebagainya, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, kita itu menghadapi hiasan dunia di sini, Pak. Apa? Yaitu wanita, kalau wanita dengan sebaliknya yaitu laki-laki. Makanya dunia fashion, perhiasan, apa? Ya ayat yang lain bahwa semuanya dipasangkan. Tapi yang paling utama itu wanita, Pak. Jenengan ibu-ibu ya, Pak. Kira-kira kalau yang jenengan dibandingkan yang pada ya istri jenengan, Pak. Iya, berarti kan hiasan apa? Iya, Pak. Wong lanange bandingin karo wong wedok, ya pilih sing wedok sing yang dipandang, Pak. Yang memang jenengan biasa enggak mau, Pak. Dipukul karo bedak apa mau? Dikasih anting-anting kita apa mau? Ya enggak. Ini ini refreshing ya. Jadi enggak apa-apa. Yang semuanya dihiasi itu kan paling enak dipandang dan
nampak oleh perempuan itu kan fashion, ya atau hiasan. Tapi kami syahwatnya duniawi itu keinginan ada banyak dari perempuan. Kemudian kalau punya anak kecil itu kalau masih baby itu imut-imut ya Pak, seneng ya. Imut-imut. Lihat anak-anak kecil itu kan seneng main-main, wah lucu-lucu Pak. Dan saling kasih sayang Pak. Tapi harus gede udah perang paling bunuh-bunuhan itu. Lucu kan? Anak kecil itu polos Pak, sangat polos. Nah itulah diri kita itu harusnya seperti anak kecil, ya, yang pas asih, ya saling saling apa ya seneng gitu loh Pak, ya lemah lembut kayak gitu 359. Tapi harus gede di aturan di ini ada sama saudara aja untuk-untukan itu. Pada waktu kecilnya itu satu rahim ya. Tetapi karena keinginan-keinginan dan cara berpikir interpretasi masing-masing, ada punya alibi terus punya pikiran-pikiran curiga kayak seperti itu. Apalagi urusan masalah warisan, masalah harta, wah itu berat gitu Pak. Nah hal seperti itu. Kalau mau tanya silakan. Waktu untuk interupsi apa? Tanya jawab setengah jam ya Pak. Yang monggo. Monggo Bapak Ibu. Enggak, langsung aja. Oh, ya monggo Bu, ada pertanyaan. Bapak. Bu, kita monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya apa? Apakah Kak, mic-nya. Apakah ini kita diingatkan untuk mencintai sesuatu itu tidak boleh melebihi cinta kita terhadap Allah, gitu. Terus ini saya klarifikasi. Jadi menurut pandangan saya tadi Ustadz kan bilang apa istilah perempuan itu kayak keindahan itu fashion apa gitu. Tapi kalau menurut saya seindah-indah perempuan adalah perempuan salihah. Menurut saya seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan Bu itu terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan hiasan dunia ini ya seperti hanya fashion, terus kemudian anak-anak, kemudian kekayaan, bertemu-temu dari emas, perak, kuda tersedia atau seperti kendaraan, ternak, ladang itu, apakah akan melupakan diri kita dari Allah? Ya, di bawah juga bahwa tadi apa di statement terakhir pertanyaannya adalah seindah-indah perhiasan adalah perempuan salehah. Ya, itu quotes ya. Quotes itu adalah kayak misalkan Mahfudot itu adalah petikan-petikan untayan hikmah ya. Sebetulnya kita hidup di dunia ini pasti dihiasi dengan ini. Ya, seperti halnya saya pernah mengatakan bahwa ada orang berinvestasi kepada emas, perak, apakah boleh? Boleh. Kalau punya harta berlebih, investasikan pada emas dan perak karena tidak ada faktor inflasi, kecuali tadi kuda yang tersedia yaitu kendaraan. Kalau punya kuda kalau sudah tua juga tidak bisa diapa-apakan kan akhirnya ini mati ataupun depresiasi harga. Punya ternak, ya ladang itu kan kalau punya harta berlebih untuk investasi ataupun untuk usaha diperbolehkan. Ini hiasan dunia. Dan hiasan dunia ini boleh diambil. Untuk Sinatakum 131. Monggo dilihat. Ayat ini kan sering disampaikan para penyampai. Udah syaitonir ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surat 7 Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam,
pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kamu memasuki masjid atau maksudnya setiap sholat. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, jadi bahwa kita itu kan bicara masalah dunia. Dunia itu kan tadi sudah saya sampaikan ilusi, Pak, fata morgana, mata guru. Nah, itu kan banyak surat 4, 120, 6, 112. Kemudian Nabi Adam pun juga terlena dengan setan karena mata fata morgana. Jadi semuanya apa? Allah juga mengingatkan, wahai Bani Adam, ya Bani Adam, manusia tentunya, keturunan Adam, dan kita hidup sebagai manusia. Ambillah hiasan. Waktu kamu masuk masjid, boleh jenengan itu memakai perhiasan. Boleh. Boleh kamu makan. Boleh kamu minum. Tapi la tusrifu, jangan berlebihan. Pakai perhiasan, kalau misalkan perhiasannya rentengan, misalkan duit, mentang-mentang duit, ning omah dinggo kabeh masih renteng-renteng ini, sikile yang wah kabeh, kira-kira pantes lah. Jenengan jalan itu seperti emas kabeh nempel. Pokok emas diborong kabeh, dinggo kabeh, Pak. Mentang-mentang duit. Pokok aku saya kena masalah, Pak, dengan apa? Orang itu kan amarah bisu. Jangan berlebihan. Batasannya seperti itu. Jenengan minum, saya minum kan cuma sedikit. Minum sekali sak galon, jenengan. Digelonggong kayak sapi gelonggongan. Kira-kira pantas lah. Makan, cukup makan. Misalkan waktu lapar, kira-kira masih pantas nggak? Misalkan sak waktu, sak panci tindak dewi sekali, yes. Nah, itu halnya seperti itu. Itu menyebabkan masalah. Boleh, tetapi ada batasannya, minimal seperti itu. Terus perempuan solihah itu ya tadi kita ya selalu mengupgrade, Pak, bahwa sesungguhnya kita itu adalah pinginnya itu kan jadi orang yang takwa, tetapi kan prosesnya juga harus melewati tadi kita menyumbangkan sebagian dari harta kita pada orang yang membutuhkan. Kan ayatnya banyak saya sampaikan, tapi kan karena waktu. Terus kemudian ilmu juga harus punya. Melaksanakan segala sesuatu itu kan dengan ilmu. Tanpa ilmu ya, tanpa dasar ilmu ya ngawur. Terus kemudian juga semua para nabi itu. Nah, saya belum menyampaikan tentang masalah tujuan hidup manusia diciptakan ya. Tujuan hidup manusia diciptakan itu sebagai sebenarnya saya sampaikan surat 230 ya. Sebagai apa? Khalifah di muka bumi. Monggo di ayatnya banyak ini sebetulnya. Ini kan tentang penciptaan Adam. Tapi kan pembahasan masalah manusia di muka bumi dan manusia pertama di alam semesta raya kan sudah lewat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbukal malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surat 2 Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedang kami bertasbih memujimu, ya Allah, dan menyucikan namamu. Dia Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Nah, ini ayat ini kan sangat terkenal ya Pak. Contohnya banyak ya, korelasinya banyak. Dan ketika Tuhanmu, yaitu qala rabbukal malaikati berkata, nunya kepada Nabi Muhammad, Tuhanmu berarti Allah, berkata pada malaikat. Kata malaikat jangan diartikan seperti dewa-dewi, ya, atau seperti laki-laki atau perempuan, seperti itu. Malaikat itu dari kata malaka, yaitu kekuasaan Allah. Ya, seakan-akan kan Nabi Allah itu punya pembantu. Nah, jadi malaikat itu adalah yaitu yang dimiliki kekuasaan Allah. Alam semesta raya ini juga malaikat Allah. Bahwa aku Allah menjadikan di bumi ini manusia, yaitu sebagai khalifah. Khalafah itu artinya generasi belakang. Khalafah adalah orang-orang yang memakmurkan. Coba kalau misalkan bumi ini tidak ada manusia sama sekali, ya bumi itu akan mati. Adanya bumi, ada manusia, itu berarti adalah adanya kehidupan. Misalkan jenengan bangun rumah, Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta planet-planet itu semuanya. Kalau disebutkan kosong, kira-kira planet tersebut rusak nggak? Rusak kalau tidak ditempati. Kalau tidak dieksplorasi malah rusak. Rumah kalau misalkan rumah ini bagus ya, masjid ini tidak ada orang yang mau memakmurkannya, rusak Pak. Khalifah itu artinya adalah yang memakmurkan, yang mesejahterakan. Tetapi nah malaikat pernah berkata, ini seakan-akan apa engkau akan menjadikan padanya di bumi ini adalah yang merusak. Karena seakan-akan bahwa manusia itu sifatnya merusak. Kan ayatnya ada. Ya. Dan sering membunuh Pak. Pertumpahan darah. Wayasfikud dima. Padahal kami itu mentasbihkan atau mengujimu, mensucikanmu, memujimu, wanukat disulam. Allah tahu, aku lebih tahu daripada kamu. Jadi seakan-akan malaikat itu ya seperti halnya alam semesta raya ini, seperti halnya bumi. Bumi protes pada Allah. Apakah akan datang seorang manusia, Adam dan keturunan nanti yang akan merubah bumi ini? Itu pengertian malaikat itu adalah kuasaan Allah, seperti planet, planet bumi, matahari. Jangan diartikan malaikat itu berarti ya bumi ini seakan-akan bicara pada Allah. Karena itu kan adalah kerajaannya Allah. Malakus samawati wal ardh, ya tuh. Surat Al-Baqarah 255. Ayat kursi, kekuasaan Allah, kursi samawati wal ardh. Kursinya tentang alam semesta raya ini. Jadi seakan-akan manusia itu memang sifatnya merusak. Nah, itu tadi berlebihan tadi. Hubu sinatakum indah kulli masjidin wala wa kulu wasrafu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebihan karena dia akan merusak. Tambang-tambangnya boleh dieksplorasi bumi, misalkan energi di Papua, di Aceh boleh tapi jangan berlebihan, itu akan merusak. Gunung-gunung boleh dieksplorasi, tapi ditanami lagi, dieksplorasi juga harus direbosasi. Kalau enggak nanti akan terjadi bencana alam, banjir. Itulah perlunya manusia yang mesejahterakan, yang memakmurkan, bukan merusak yang karena berlebihan. Karena kerakusan, keserakahan manusia itu sendiri. Iya, 3041. Bahwa fasad fil bahri wal bahri. Coba 3041. Karena berlebihan tadi manusia itu hidup karena rakus, riak, wah pokoknya merusak lah pokoknya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas yubiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat 30 Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan olah tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka cepat kembali ke jalan yang lurus atau kepada yang benar. Kan ayatnya ada nih. Indonesia rusak karena apa? Tambang misalkan, pagar laut apa-apa. Terus kemudian kok sering banjir di Kalimantan, ada masalah apa? Ayatnya ada. Dhaharul fasad di daratan dan di lautan. Ya, ikan-ikan pada mati. Karena apa? Karena kita semuanya rakus berlebihan tadi. 731. Karena manusia sendiri, hukum sebab akibat 1884. Agar mereka merasakan apa-apa sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Maka semuanya pasti akan berlaku seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus ini hubungannya dengan 42-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana akarhum musyrikin. 30-42. Ya. Katakanlah berjalanlah di muka bumi. Piknik, Pak. Piknik ada ayatnya, ya ada ini. Qul siru fil ardi. Berjalan di muka bumi. Tapi apa? Untuk memperhatikan. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Perhatikan betapa akibat orang-orang dulu. Jadi kita itu disuruh untuk berjalan, untuk piknik istilahnya berjarah gitu loh. Terus dari perjalanan gitu, kita pengen tadabbur alam istilahnya sekarang itu ya. Mengetahui akibat orang-orang dulu. Dan kebanyakan ya, bukan semuanya. Ya, musyrik. Ayatnya di sini. Jadi kalau sebetulnya ada semuanya Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi, monggo. Ini untuk menyikapi Pak Tomo mau tanya. Ya, tinggal 10 menit. Yeah. Tadabbur alam, Pak. Jadi ya, istilahnya itu berjalan di muka bumi itu bahasa Arabnya seperti itu. Tapi bahasa kita itu kan tadabbur alam, atau piknik seperti itu. Wisata religi atau wisata mau ini ya apa namanya akademisi, wisata liburan ke mana ya seperti itu. Hikmahnya harusnya ada, yaitu untuk memperhatikan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat seperti itu, Pak. Ini kok terjadi seperti ini, harusnya apa ini? Ayatnya ada 30, 41, 42. Nah, seperti itu. Nah, ini memang kita itu kan gini, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah sampaikan tadi kan ayat itu bukan hanya di sini, tetapi kan di alam semesta raya. Jadi kalau kita bicara ayat itu kan harusnya bicaranya di muka bumi dan alam semesta raya, bukannya di sini kita pelajari ini kan ada ayat. Tapi kan prakteknya, aplikasinya di luar. Sambut. Itu saja bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jikalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan, atau mungkin kalau kurang paham bisa langsung nanti tanya jawab di luar forum ini. Saya mohon maaf jikalau saya salah, tidak pernah dalam hati. Itu kalau misalnya ada kesalahan itu adalah dari saya sendiri. Kalau itu benar dari Allah, saya selalu disclaimer, saya tidak menggurui,
Saya bukanlah yang paling benar dan dia menganggap paling benar. Ya, itu saja. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.